Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai teks deskripsi. Namun sebelum masuk pada materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Amin. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kedepannya. Untuk materi kita kali ini adalah teks deskripsi. Namun sebelumnya Ibu akan mengulas mengenai materi sebelumnya. Di antara kalian adakah yang ingat mengenai materi sebelumnya? Materi mengenai jenis-jenis teks. Jenis-jenis teks terdiri dari teks deskripsi, narasi, persuasi, dan lain sebagainya. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks deskripsi. Apa sih itu teks deskripsi? Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Baik, teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan subjek, baik itu benda, peristiwa, ataupun tempat. Lanjut pada materi lebih mendalam, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Setelah menentukan kelompok, saya akan duduk bersama kelompok kalian masing-masing. Baik, Ibu akan bacakan contoh teks deskripsi, kalian simak dan pahami. Parangtritis Nan Indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Tegal, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga sempurna ombak yang datang setiap saat. Lakukan diskusi dengan kelompok kalian untuk menyebutkan isi, tujuan, dan aspek pembahasan dari teks deskripsi yang telah saya bacakan. Kemudian kerjakan pada lembar kerja yang sudah saya bagikan dan nanti setelah selesai jangan lupa dikumpulkan. Untuk tugas yang kalian kumpulkan sudah sesuai dengan yang saya harapkan, namun ada beberapa yang masih kurang. Untuk tugas selanjutnya yaitu kalian membuat satu teks deskripsi mengenai tempat wisata yang pernah kalian kunjungi. Tugas ini dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Pertemuan kita pada kali ini saya simpulkan teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan baik tempat, peristiwa, benda, dan lain sebagainya. Untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa tugas dikumpulkan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pada pertemuan kali ini akan lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doa. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai jenis-jenis teks deskripsi. Adakah yang tahu jenis-jenis teks deskripsi? Jenis-jenis teks deskripsi ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, teks deskripsi subjektif, di mana penggambaran subjek dari teks deskripsi itu berdasarkan kesan dari penulisnya. Yang kedua, teks deskripsi spatial. Oke, kalian simak video yang saya tayangkan ini. Mari simak deskripsi detail mengenai bunga teratai. Ciri-ciri bunga teratai. Bunga ini bisa dikatakan paling unik daripada yang lainnya. Kamu tentu sudah pernah melihatnya jika bunga teratai tumbuh subur di atas permukaan air. Di permukaan lumpur sekalipun, bunga tersebut ternyata mampu berkembang dengan baik. Jelas sekali bahwa baik daun atau bunganya mengandung begitu banyak air. Lalu untuk tangkainya sendiri nampak berada di tengah-tengah daun. Corak bundar bermotif oval pada daun memberikan yang semakin menarik, apalagi tempatnya terpenggal di atas jari-jari menuju ke tangkai. Keunikan lain, tidak adanya kandungan lapisan lilin dalam daun sehingga jatuhnya air ke permukaan daun tak membentuk butiran air. Di samping itu, bunga teratai merupakan perpanjangan dari rimpang. Karenanya terlihat lebih panjang dan berdiameter 5-10 cm. Untuk spesiesnya terdapat sekitar 50 jenis yang tersebar di seluruh wilayah tropis serta subtropis di belahan dunia.
teknik penanaman bunga teratai beranjak ke teknik penanamannya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bunga pada umumnya. Namun yang perlu kamu perhatikan di sini adalah kecukupan air. Seperti penjelasan sebelumnya, bila bunga teratai lebih cocok berada di atas permukaan air. Jadi menanam lewat sistem hidroponik akan lebih mengoptimalkan pertumbuhan serta perkembangannya, terutama jenis pengairan terus-menerus lalu kembali lagi ke tempat penampungan semula. Dan bila tidak ada pilihan, kamu pun juga bisa menanamnya di atas pot khusus yang mampu menampung lebih banyak air. Dengan begitu, asupan air terhadap bunga teratai dapat tercukupi. Kalau saja medianya hanya tanah gembur bercampur pupuk organik atau kompos, tentu saja hasilnya tidak akan optimal dan malah membuatnya gampang layu atau mati. Manfaat bunga teratai menurut beberapa referensi, hampir semua bagian bunga teratai bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Sebagai catatan, bila kamu benar-benar mengolahnya secara tepat, maka khasiatnya dapat berperan penting untuk mengobati berbagai macam penyakit. Mulai dari akarnya yang mengandung karbohidrat tinggi dipercaya ampuh menjaga keteraturan menstruasi, melancarkan peredaran darah, mengatasi sembelit, mengurangi resiko DM serta menurunkan tekanan darah. Lalu nasnya sendiri juga berkhasiat untuk memperlancar tidur dan mencegah kanker. Di bagian bijinya, berperan penting dalam mengoptimalkan organ-organ penting seperti hati, limfa, jantung hingga memperbaiki stamina dan mengobati diare maupun disentri. Umbinya, ternyata bisa diolah menjadi makanan-makanan enak, misalnya dodol, tumisan dan sejenisnya, di samping berguna meredakan demam tinggi sampai wasir. Sangat menakjubkan bukan? Di sisi lain, bunga teratai bisa kamu manfaatkan pula sebagai tanaman hias atau mendekorasi halaman rumah. Nah, untuk pilihannya sebaiknya Setelah diskusi, saya minta satu kelompok, perwakilan kelompok mendiskusikan hasil dan memaparkan hasil diskusinya di depan. Dan kelompok lain saya minta untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok kalian. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ibu simpulkan jenis-jenis tes deskripsi ini terdiri dari 3 jenis, yaitu tes deskripsi berdasarkan subjektif, spatial, dan objektif. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sebelumnya Ibu minta kalian kumpulkan tugas yang minggu lalu. Baik, terima kasih. Semangat belajar Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.